Halo sobat Bimbel Cahaya Batam, bertemu kembali di channel YouTube Bimbel Cahaya Batam. Bila Anda tekun, Anda menang. Melalui video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat atau karakteristik dari fungsi kuadrat. Selamat belajar dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari karakteristik atau sifat-sifat dari fungsi kuadrat jika dilihat dari nilai A kali B, C, dan D. Ya, kita mulai dari bagian yang pertama, ditinjau dari A. Ingat, sebuah fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah fungsi X ataupun Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi, jika nilai A lebih besar dari 1, maka gambar ataupun kurvanya akan terbuka ke atas. Baik di atas sumbu X, baik di bawah, baik di sebelah kanan sumbu Y, baik di sebelah kiri sumbu Y. Kiri di kanan, di bawah dari sumbu X juga tak masalah. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Bagaimana kalau A-nya lebih kecil dari 1? Kalau A-nya lebih kecil dari 1, ya, maka gambar dari kurvanya akan terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah, baik dia memotong sumbu X di sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang jelas, kurvanya akan terbuka ke bawah. Kita lihat buktinya dari contoh yang pertama. Saya berikan contoh untuk A lebih besar dari 1 atau yang bernilai positif. Y atau fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Nilai A-nya ini 1 atau lebih besar dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas seperti yang pertama tadi. Nih. Kita akan buktikan dengan cara memasukkan nilai dari beberapa X yang akan membuktikan bahwa dia akan membentuk sebuah kurva atau garis yang melengkung. Kita misalkan harga dari X itu 1. Berarti Y-nya berapa? Kita ibaratkan ini 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 tambah 4. Maka nilai Y-nya adalah 1 kuadrat 1 kurang 4, 1 kurang 4 itu min 3 tambah 4 positif 1. Berarti koordinat yang pertama adalah 1,1. Kita butuh lagi 2 lagi supaya dia dapat menghasilkan kurva. Kita anggap X-nya 2. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 tambah 4, hasilnya adalah 4 dikurangi 8 tambah 4 kurang 8 min 4 tambah 4, 0. Berarti koordinat yang kedua adalah 2,0. Yang ketiga 3 kuadrat dikurangi 4 kali 3 tambah 4, 9 dikurangi 12, berarti minus 3 ditambah 4 positif 1.
koordinat yang ketiga ini 3,1. Bagi yang nggak mengerti, saya ulangi. Untuk harga X-nya 1, berarti hasilnya Y sama dengan 11,1 atau 11. 2, hasilnya untuk Y 0. Jadi asalnya 2, nilai asalnya 2, daerah hasil 0, 2,0, 3,1. Tiga-tiganya ini akan kita gambarkan pada sketsa yang saya sudah tuliskan di sini. Kita akan melihat lengkungannya ke atas atau ke bawah. Kita buat sketsanya aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Yang pertama 11, berarti di sini 20, 20, 31 di sini. Jadi kalau kita gambarkan, kita tarik garis, dia akan melengkung seperti ini. Lihat, kita dapat membuktikan bahwa lengkungannya itu terbuka ke atas. Jadi dia nanti memiliki nilai minimum ataupun titik balik. Untuk yang kedua, membuktikan dengan nilai A-nya lebih kecil dari 1, saya buat contohnya Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Kita mengandaikan harga X-nya itu mulai dari 0. Berarti 0 kuadrat 0 tambah 2 kali 0 tambah 3. Hasilnya adalah 3. Berarti koordinat yang pertama adalah 0,3. Kita masukkan harga X-nya sama dengan 1. Jadi min 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah 3. Hasilnya adalah ini min 1 kuadrat 1 min 1 tambah 2 tambah 3 adalah positif 4. Berarti untuk koordinat yang kedua adalah 1,4. Yang ketiga 2, kita anggap 2. Jadi min 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 3 sama dengan ini min 4 tambah 4 tambah 3, berarti hasilnya adalah 3. Koordinat yang ketiga ini adalah 2,3. Kita akan satukan titik-titik ini ke dalam diagram Kartesius 0,3 0,3. Sini 1 1,4, sini 1,4, 2,3 2,3 sini. Kita satukan, gambarnya akan membentuk kurva melengkung atau setengah lingkaran atau parabola terbuka ke bawah. Jadi terbukti untuk A lebih besar dari 1, dia terbuka ke atas. Untuk A lebih kecil dari 1, kurvanya terbuka ke bawah. Untuk bagian yang kedua ini, A kali B, itu nilainya jika A dikali B lebih besar dari 0, maka gambarnya akan berada di sebelah kiri, baik dia ke atas, baik dia ke bawah, di sebelah kiri sumbu Y. Sedangkan kalau A kali B sama dengan 0, maka gambarnya itu akan simetris pada sumbu Y. Ya, sumbu Y menjadi sumbu simetri juga. Kalau A dikali B lebih kecil dari 0, maka gambarnya akan di sebelah kanan sumbu Y. Teman-teman bisa perhatikan, saya tunjukkan pada layar kembali gambar dari fungsi yang saya buat contoh untuk bagian yang pertama tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 4. Itu gambarnya pasti di sebelah kanan. Karena apa? Karena nilai A kali B 1 kali min 4 dia lebih kecil dari 0 ya, A kali B nya lebih kecil dari 0, gambarnya sebelah kanan atau lebih berat atau condong ke kanan. Demikian juga contoh yang kedua tadi, min X kuadrat tambah 2X tambah 3, itu juga hasilnya min 1 kali 2
min 1 kali 2 min 2 lebih kecil dari 0 juga. Gambarnya sama-sama di sebelah kanan. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, sifat C. Jika harga C sama dengan 0, maka kurvanya pasti melalui titik asal 0,0. Pasti melalui. Misalkan Y sama dengan 8x kuadrat ditambah 16x. Kalau digambarkan pasti dia melalui titik asal 0,0. Bagaimana kalau harga C-nya lebih besar dari 0? C lebih besar dari 0. Misalkan Y sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Ini C-nya lebih besar dari 0. Maka gambarnya akan menghadap ke bawah, tetapi tidak melalui titik asal 0,0. Yang ketiga, kalau harga C-nya lebih kecil dari 0. Misalkan x kuadrat tambah 4x kurang 4, maka gambarnya akan terbuka ke atas dan tidak melalui titik 0,0. Untuk yang keempat, sifat D atau determinan. Determinan ini B kuadrat kurang 4AC. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka kurva akan melalui atau memotong sumbu X di 2 titik. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan seterusnya. Yang jelas dia memotong sumbu X pada 2 titik. Bisa lihat di layar contoh yang barusan saya berikan. Contoh bagian yang kedua, yaitu untuk min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Harga dari determinannya ini adalah 16. Teman-teman bisa hitung menggunakan B kuadrat kurang 4AC. Dia akan memotong sumbu X pada 2 titik. Jika harga D atau determinan lebih kecil dari 0, maka kurvanya akan melayang, tidak menyentuh sumbu X. Bagaimana kalau harga D-nya sama dengan 0? Ya, persis dengan contoh yang pertama, Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 4. Harga D-nya ini, determinannya ini adalah 0. Maka gambarnya seperti pada layar, dia akan menyinggung sumbu, bisa saya hapus dulu ini. Dia akan menyinggung sumbu X. Ya, pada persamaan kuadrat kita pelajari jika D sama dengan 0, maka memiliki akar kembar X1 sama dengan X2, sehingga dia satu titik aja, tidak 2 titik kalau determinannya lebih besar dari 0. Demikian pembelajaran untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, bahkan share channel Bimbel Cahaya agar kami semakin semangat untuk memberikan atau membuat video-video pembelajaran yang berguna bagi kalian. Terima kasih.